Tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Penyergapan kakak dan adik pencuri ternak sapi. Ini sapi yang kamu curi? Ya. 1, 2, 3. Aktivitas penambangan batu dekat permukiman meresahkan warga. Tiga atlet Indonesia lolos ke final dalam kejuaraan selancar dunia. Tim penyidik Polres Lampung Barat Kamis siang mengungkap fakta baru pada kasus pencabulan dengan tersangka BS, seorang guru mengaji di Kecamatan Sumberjaya. Rupanya jumlah korban bukan 10 orang saja, melainkan bertambah jadi 26 orang. Fakta ini terungkap setelah 3 hari polisi melakukan penyidikan terhadap tersangka dan saksi-saksi. Korbannya adalah bocah perempuan dan laki-laki berusia antara 9 hingga 12 tahun. Modusnya, tersangka awalnya mengajak korban menonton film porno di ponselnya kemudian dicabuli. Tersangka juga mengancam akan menganiaya korban jika korban tidak mau menuruti kemauan tersangka. Ya, bahwa untuk saat ini ya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi. Di antara 26 saksi tersebut, hasil pemeriksaan kita bahwa mereka semua adalah menjadi korban daripada perbuatan tersangka ya. Dan untuk sisanya ini kita masih terus melakukan penyelidikan ya, karena kemarin juga ada beberapa anak yang bisa kita minta keterangan karena dalam kondisi sakit ya. Kasus pencabulan oleh guru mengaji dengan korban puluhan orang ini menyita perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPRD dan Dinas Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Lampung Barat. Mereka menuntut aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman kebiri kepada tersangka supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Sama profil tersangka juga. Hukuman yang paling maksimal. Dan kami menuntut bahwa hukuman yang paling maksimal itu adalah dikebiri. Kita minta para pelaku perusak generasi ini dikebiri tanpa toleransi. Sebenarnya dipakai pasal paling maksimal bila perlu memang dia sudah pasti bahwa memang pelakunya dan memenuhi unsur, lakukan sanksi pidananya kemudian kebiri. Kejadian demi kejadian ini saya menghimbau pada semua pihak, ayo kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun sebenarnya di Lampung Barat ya tingkat kejahatannya kalau melihat di Provinsi Lampung ya memang masih rendah dalam kategori ya kalau dalam 1 tahun. Dan ini dalam beberapa bulan ini memang sudah mulai agak naik. 26 korban pencabulan tersebut kini dalam pendampingan polisi dan Pemkab Lampung Barat untuk menghilangkan trauma. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim penyidik Polres Waikanan Kamis pagi melakukan olah TKP ambruknya ayunan putar pada pasar malam di lapangan Sriwijaya, Desa Setia Negara, Kecamatan Baradatu. Kondisi wahana bermain anak-anak ini rusak parah. Dari hasil penyelidikan di TKP ditemukan besi penyangga ayunan yang patah akibat sudah berkarat. Ini yang diduga menyebabkan ayunan putar ambruk akibat kehilangan keseimbangan saat sedang dinaiki belasan pengunjung. Polisi menyebut kejadian ini murni kecelakaan dan tidak ada unsur sabotase atau lainnya. Pada kejadian tersebut, 1 orang luka dan dilarikan ke rumah sakit. Korban terluka di bagian keningnya akibat terkena besi saat akan membantu para korban yang jatuh. Kita dari hasil pemeriksaan kemarin dan pada siang hari ini kita menduga bahwa ini adalah murni kecelakaan. Korban ini sebetulnya kalau anak-anak yang naiki wahana ini
tidak ada yang sampai dirawat di rumah sakit jatuh, namun mereka selamat semua dan dalam kondisi baik sampai saat ini. Polisi kini telah memeriksa beberapa orang saksi termasuk operator ayunan putar ini. Tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka pada kejadian ini, namun pasar malam di Desa Setianegara dihentikan sementara. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan. Aktivitas penambangan batu di dekat permukiman di Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung meresahkan warga. Kenyamanan warga terganggu oleh suara bising dan pencemaran debu yang ditimbulkan. Saat musim hujan, daerah ini juga jadi sering dilanda banjir, diduga akibat hilangnya daerah serapan air. Dari lapangannya berbeda, kan ya kalau kita sudah berarti Puluhan truk pengangkut batu dari lokasi penambangan yang melewati jalan di tengah permukiman juga membuat warga tidak nyaman. Menurut warga, aktivitas penambangan batu tersebut telah berlangsung sejak sekitar 3 bulan lalu. Namun sejauh ini tidak ada pamong dan pihak perusahaan yang meminta izin ke warga di sekitar lokasi penambangan. Warga menyatakan pernah menegur, namun saat itu pekerja di lokasi mengatakan bahwa aktivitas penambangan batu hanya sebentar saja untuk keperluan menimbun lahan milik seorang polisi berpangkat komisaris besar atau kombes. Namun rupanya penambangan batu itu berlangsung hingga berbulan-bulan. Punya saya minta kejelasan. Sampai kapan ini? Ya kan, kalau hanya menguruk tanah Pak Kombes katanya, tidak mau sampai bulan-bulanan dari awal pertama. Udah berapa bulan? Hampir ada 3 bulan ya, Pak Epe? Iya, dari puasa lah. Puasa. Jadi keresahan kita apa sih ini, Pak? Yang keresahan ini adalah bising. Ya, ada mengganggu kami bising itu. Kedua, saya pertanyakan ini perizinan. Saya itu kebanjiran terus kalau pas hujan gitu. Debu ya, Pak? Debunya iya. Makanya itu yang saya repot ini, maksud saya itu kalau enggak ya dibenahi lah drainase itu, ditinggiin gitu biar supaya enggak meluap air. Sempat ada dari pihak pengelolanya atau pekerjanya nemuin warga sini, Pak? Belum ada. Atau diskusi atau seperti apa? Enggak ada itu. Maksudnya Musyawarah nggak ada itu? Enggak ada. Dari awal gue ngargain apa? Enggak macam. Kan gitu. Lokasi penambangan dijaga oleh beberapa petugas keamanan tanpa mengenakan seragam. Mereka melarang wartawan yang akan mengkonfirmasi ke pihak perusahaan. Sedangkan aparatur Kecamatan Kedaton juga belum mau dimintai konfirmasi terkait aktivitas penambangan batu tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mencegah penyebaran virus rabies, Dinas Pertanian Bandar Lampung mulai menggiatkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kucing dan anjing. Ini karena populasi anjing dan kucing di tengah masyarakat meningkat drastis. Sejak dimulai pada 20 Mei lalu, sudah ada sekitar 2.000 ekor hewan peliharaan yang disuntik vaksin anti rabies. Vaksinasi hewan peliharaan gratis, warga diimbau bisa langsung datang ke kantor Dinas Pertanian di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Labuhan Ratu. Tadi ini hari terakhir berlokasi di Labuhan Ratu dan Kecamatan Raja Pasar. Dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi ya. Sampai hari ini sudah terhitung ada 2.000 hewan yang sudah kita vaksin. Ya, jadi terdiri dari kucing, anjing, musang, monyet. Ya, dan umumnya mayoritas rata-rata kucing. Vaksinasi ini disambut gembira warga karena merasa lebih nyaman dengan hewan peliharaannya. Dan tentunya karena gratis. Jika melakukan vaksinasi anti rabies secara mandiri, tarifnya sekitar Rp100.000 per ekor. Aman ya Mas, jadi kita kalau misalnya dia ada kendala penyakit apa gigit atau nyakar, kita kan sudah aman, jadinya peliharanya juga lebih enak. Selain di sini penyuntikan memang kita rutin melakukan atau seperti apa sih? Ya, kalau saya ke puskeswan, kadang dia kalau misalnya sakit atau untuk suntik jamur, cacing, kan anak yang bayi-bayi ini pakai suntik jamur sama cacing, paling kita ke puskeswan. Seperti diketahui bahwa virus rabies yang menyerang manusia belum ada obatnya. Sejauh ini pemerintah baru bisa melakukan pencegahan. Hewan yang terserang virus rabies sering disebut sebagai hewan gila yang bisa menular ke manusia melalui gigitan.
Hewan pembawa virus rabies diantaranya anjing, kucing, monyet, dan musang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.